Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan syukur kita itu, semoga Allah tambah nikmat itu. Boleh jadi nikmat itu ditambah bukan dari segi jumlah atau kuantitasnya, tapi boleh jadi Allah tambah kualitas nikmat itu. Bagaimana untuk Allah tambah kualitas nikmat itu? Dengan nikmat Allah itu tambah dakik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai ketika Allah beri kita nikmat, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi nikmat itu. Kemudian salat beri salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat kita ko disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup, Al-Quran dan sunnah beliau. Berpegang teguh kita dengan yang dua ko, selamat hidup kita, baik di dunia terarah hidup kita, sampai di akhirat kelak akan selamat kita dari azab Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, dua pedoman hidup kita, Al-Quran dan sunnah Nabi. Di Quran itu harus bisa kita baca dengan benar, kita pahami artinya, kita tadabburi dan kita amalkan isinya. Sunnah Nabi begitu juga, harus paham kita dengan sunnah Nabi, dengan tuntunan Nabi, karena Nabi itu diutus oleh Allah sebagai contoh bagi kita. Cara salat yang benar dicontohkan oleh Nabi, cara zakat yang benar dicontohkan oleh Nabi, cara puasa yang benar dicontohkan oleh Nabi, cara haji yang benar dicontohkan oleh Nabi. Banyak hal di dunia, apalagi berkaitan dengan ibadah, itu sadonya harus ittiba sunnah, mengikut kepada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas pada kesempatan kali ko, iaitu 3 pondasi agama. Kita ambil sebuah hadis, yang hadis ko dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis ko diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada cerita, ada kisah. Kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi syar, la yura 'alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun." Pada satu hari, kata Umar, ketika itu kami sedang duduk-duduk di dakik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Kemudian rambutnya sangat hitam. Tak nampak pada orang tu bekas perjalanan jauh. Artinya seperti orang yang bukan musafir yang melakukan perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal siapa laki-laki kau, kata Umar. Kemudian dilanjutkan, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki itu duduk mendakik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Maka orang tu ketikanya duduk di hadapan Nabi, di dakik Nabi, nyo manyandan lututnya ke lutut Nabi. Artinya ditempel aja lututnya ke lutut Nabi. Kemudian nyo lataan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Jadi disandarnya lututnya orang ko ke dua lutut Nabi, kemudian dipegangnya paha Nabi dengan kedua tangannya. Kemudian waqala, kemudian laki-laki yang berbaju putih, rambut hitam bana itu berkata ke Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku atau ceritakan kepadaku apa itu Islam."
Tu tanya laki-laki kepada Nabi Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab. Kata Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi, engkau bersyahadat bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Dan engkau bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Lanjut Nabi, wa tuqimas salah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji ke Makkah, ke Baitullah, kalau engkau sanggup untuk melakukan perjalanan ke Mekah itu, ke Baitullah itu. Selesai Nabi menjawab tentang apa itu Islam, qala, maka orang tu menjawab, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad, kata orang tu. Fa'ajibna lahu, kata Umar, kami kagum dengan orang tu, kami heran dengan orang tu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, nyo bertanya ke Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi, dibenarkannya jawapan Nabi itu. Sehingga kami agak heran, kami takjub dengan orang tu gitu. Kemudian orang tu bertanya yang kedua kepada Nabi, qala fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, cuba ceritakan kepadaku apa tu iman. Tentang iman ceritakan kepadaku. Kata orang tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi menjawab, antu minabillah, yang namanya iman itulah engkau betul-betul beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada adanya rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman adanya hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau betul-betul beriman, kata Rasulullah, dengan qadar, dengan takdir, khairihi wa syarrihi, baiknya takdir tu atau buruknya takdir itu. Qala, maka mendengar jawaban Nabi itu, orang tu menjawab, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala, maka orang tu melanjutkan pertanyaan yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, cuba khabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku apa tu ihsan, tentang ihsan. Qala, maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau belum bisa menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah pasti melihat engkau. Kemudian yang keempat, orang tu bertanya balik, qala fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, coba khabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Maka apa jawaban Nabi? Ketika ditanya kapan hari kiamat itu, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya lebih tahu engkau yang bertanya dibandingkan hamba yang ditanya. Itu maksudnya. Kemudian orang tu menjawab balik, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu cuba ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat tu. Jadi tanda-tanda kiamat kau lah ditanya orang tu kan Nabi gitu. Sampai balik abad yang lalu gitu kan. Kemudian kata Nabi, tanda-tanda kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, majikannya. Kemudian kata Nabi, di antara tanda kiamat itu adalah wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan.
Kemudian engkau melihat orang yang tidak pakai tarompa, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak berpakaian, kemudian fakir hidupnya, dan kerajuannya itu sebagai pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka tu saling berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi. Itu kata Nabi tentang orang yang tanda-tanda hari kiamat gitu. Jadi ada orang yang tidak pakai tarompa, tidak beralas kaki, tidak berbaju, kemudian hidupnya fakir, kerajuannya mengumbalo kambing, tapi saling berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Setelah bertanya itu, orang tu baik. Jadi setelah bertanya itu, orang tu baik. Sumang talaqa, kata Umar. Kemudian pailah orang yang bertanya itu. Falabistu malian, kata Umar. Lalu aku diam beberapa lama, kata Umar. Kemudian summa qala, ketika Umar diam itu, maka Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadari manis sa'il, tahukah engkau siapa tadi orang yang bertanya gitu. Qultu, kata Umar, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Cuma Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Yang kamu tak tahu, wahai Rasulullah, kata Umar. Qala, maka Nabi mengatakan kepada Umar, fa'innahu Jibril. Yang datang tadi itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, itu hadisnya riwayat Imam Muslim di antaranya. Dalam hadis ko, sesuai dengan yang kita bahas tadi itu, 3 pondasi agama. Itu Islam, iman, dan ihsan. Dan sebenarnya itu harus diajarkan anak-anak awak dari ketik gitu. Kadang ambo menanga ada di kegiatan didikan subuh, itu yang diajarkan ke anak-anak cuma rukun Islam, rukun iman. Padahal yang ketiga harus diajarkan rukun ihsan gitu. Maka ketika Nabi ditanya oleh Jibril itu, malaikat Jibril, apa itu Islam? Islam disebut rukun Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji gitu. Kalau kita rinci dari 5 rukun Islam kok gitu kan. Syahadat itu berupa ucapan kita dan keyakinan dalam hati. Jadi kita yakin dalam hati dan kita ikrarkan dengan lisan kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kemudian ada ampek yang ibadah yang harus kita kerajuan setelah syahadat itu. Salat, zakat, puasa, haji. Kalau syahadat, kalau ada orang masuk Islam, cukup sekali saja syahadat adalah tu. Sekali saja syahadat adalah tu. Kalau salat, ni harus tiap hari wajib salat. Kalau zakat, tiap tahun harus bayar zakat. Zakat fitrah gitu kan. Kalau zakat mal, itu tergantung nanti ada syarat-syaratnya. Kalau puasa, tiap tahun harus puasa. Kalau haji, itu wajib sekali. Nah, kalau kita bahas dari yang ampek kok, dari yang ampek kok, yang satu orang bisa mengerajuannya adalah solat. Dan tidak ada keringanan untuk meninggalkan solat tu. Contoh gitu kan. Kalau salat, itu tidak ada alasan kita meninggalkan solat. Oh, alasan kita sakit. Boleh solat tu kalau tidak kuat awak tagak, boleh solat tu sambil duduk. Oh, tidak taluk duduk, boleh solat tu sambil berbaring. Tidak taluk berbaring, boleh solat tu dengan, mungkin tak taluk berbaring dengan isyarat pun boleh. Tapi tidak ada alasan meninggalkan solat. Oh, kita lagi melakukan safar, perjalanan jauh, tetap wajib melaksanakan solat.
kita dalam kondisi parang gitu, tetap wajib melaksanakan salat. Parang gitu kan. Bayangkan parang yang boleh jadi ketika kita salat ditembak orang, dibunuh orang, wajib melaksanakan salat. Tak ada alasan meninggalkan salat. Tapi yang tiga itu ada kesempatan kita atau ada kondisi-kondisi yang kita tidak mengerajuannya. Contoh gitu kan. Zakat, kalau zakat mal itu kalau orang yang tak sampai nisabnya, tak sampai haulnya, tu tak berzakat. Tak wajibnya berzakat. Dia punya rato, punya usaha. Kalau sampai setahun lah, kalau sampai nisabnya lah, tak wajibnya zakat. Tak berzakat. Zakat fitrah yang dibayar ketika sehari terakhir itu sehari menjelang 1 Syawal, orang akan salat Idul Fitri. Itu kalau ada orang yang mungkin dia tak punya barih gitu. Atau dia punya barih cuma bisa untuk makannya dan anak-anaknya saja. Kalau dibayar zakat itu tak ada yang makan lah. Tak apa-apa tak berzakat. Bolehnya tak berzakat fitrah. Kan zakat fitrah kau wajib dibayarkan oleh setiap orang yang bernyawa. Setiap orang yang hidup. Yang batas akhirnya itu adalah ketika menjelang khatib naik mimbar 1 Syawal. Menjelang 1 Syawal salat Idul Fitri. Kalau ada orang yang tak mampu zakat fitrah, bolehnya tak berzakat fitrah. Zakatnya. Puasa. Puasa model tu lah. Puasa kalau ada orang kakek-kakek, nenek-nenek, tak taluknya puasa, bolehnya tak puasa. Because ada gantinya dengan yang lain. Atau ada perempuan hamil. Kalau puasanya ragunya kehamilannya, bolehnya tak puasa. Atau perempuan menyusui. Kalau puasanya because khawatirnya tak mengalir air susunya berpengaruh kepada anak, bolehnya tak puasa. Atau ada orang yang melakukan safar, perjalanan, tak kuatnya puasa, bolehnya tak puasa. Haji apa lain. Haji kalau ada orang ingin haji tapi nya bulan punya harato, atau nya sakit, tak bisa barangkit haji, bolehnya tak haji. Tapi yang cik ko, yang salat ko, tak ada alasan kita meninggalkannya. Carilah, apa alasan tak ada. Perempuan ketika haid, yo je nak salat. Atau ketika nifas, ia nak salat. Tapi selain dua tu, dia wajib salat. Oh, perempuan tu laki sakit gitu kan. Terbaring lamihnya, lemasnya di tempat tidur aja, wajib salat. Jadi tak ada alasan kita meninggalkan salat. Makanya di antara ibadah yang paling agung tu, salat tu ibadah yang paling agung gitu. A'zamul ibadah yang paling agung. Karena tak ada alasan kita untuk meninggalkan salat. Tak ada rukhsah keringanan kepada kita untuk meninggalkan salat. Apapun kondisinya, wajib kita melaksanakan salat. Dan itu yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Karena maaf gitu kan, banyak Abu lihat dari perkara-perkara ibadah yang paling banyak dianggap remeh oleh orang adalah meninggalkan salat. Padahal kita tahu ya, dosa meninggalkan salat, dosanya sangat besar. Bahkan ada sebagian ulama yang berfatwa, kalau ada orang sengaja meninggalkan salat, kafir keluar dari agama Islam. Itu sebagian ulama ada yang berfatwa kayak gitu. Walaupun ada sebagian ulama merinci, kalau nyo meninggalkan salat, tapi tetap berkeyakinan salat itu wajib bagi nyo pelaku dosa besar. Dosanya sangat besar gitu. Tapi nyo nak kafir. Tapi terbebaslah dari khilaf ulama itu, dosa yang sangat besar tu ninggalin salat di antaranya. Karena ada fatwa ulama yang mengatakan orang meninggalkan salat dengan sengaja kafirnya. Beda dengan orang berzina. Ada orang berzina, tak ada ulama mengatakan kafirnya ketika berzina, tak. Ada orang makan riba, kan makan riba dosa besar tu. Tak ada ulama mengatakan kafirnya ketika makan riba, tak. Ada orang membunuh orang, dikatakan kafirnya ketika membunuh orang, tak. Tapi kalau ada orang meninggalkan salat, ada fatwa sebagian ulama kafirnya. Khuruju minal millah, keluarnya dari agama Islam. Itu yang paling banyak dianggap remeh oleh kaum muslimin. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang paling agung itu dianggap remeh oleh kaum muslimin. Makanya Nabi itu mewanti-wanti kepada kita. Kalau anak kalian 7 tahun, perintahkannya salat. Ketika umur 10 tahun, indahnya salat, pukulnya. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk membuatnya cedera gitu. Tak. Tapi pukulan pendidikan. Nak tak biasanya dari kita itu salat gitu. Tapi kan maaf, banyak orang tua. Kadang anaknya lah SMP lah, SMA lah, kuliah, tak disuruhnya anaknya salat.
Padahal itu kewajiban orang tua. Ada yang parahnya orang tuanya tidak ada salat gitu. Itu kan yang disayangkan sekali. Makanya salatku tidak ada alasan kita meninggalkan. Apapun keadaan kita tidak ada. Oh sakit, stroke kita gitu kan, lumpuh seluruh badan kau gitu. Terbaring di atas tempat kasur gitu, tempat tidur kita gitu kan, tetap wajib melaksanakan salat bisanya. Oh tidak bisa bawa dua salat kariang. Tapi tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Parang kita tetap wajib salat walaupun konsekuensinya, akibatnya boleh jadi ketika buat salat itu ditembak orang, dibunuh orang, tetap wajib melaksanakan salat. Ikut tolong dijaga oleh kaum muslimin. Jaga salat kita kau. Karena tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Jadi yang 5 rukun Islam itu. Kalau syahadat, kalau kita terlahir dari orang tua, ibu muslim, ayah muslim gitu, keluarga muslim, lingkungan muslim, itu otomatislah jadi orang Islam gitu. Tidak perlu kita ulang-ulang syahadat ketika sudah dewasa, tidak perlu lagi. Tinggal yang hampir ke lagi. Dari yang hampir kok, salat itu tidak ada alasan kita untuk meninggalkannya. Jago salat. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang iman. Maka dijawab oleh Nabi tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, yakin kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kita dengan Allah tu yang menciptakan kita, Allah tu yang mengatur kehidupan kita gitu. Allah yang memberi rezeki kepada kita gitu. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, yakin kita. Kemudian yakin kita akan adanya malaikat-malaikat Allah. Yang di antara tugas malaikat Allah itu adalah mengawasi kita. Apapun yang kita kerajuan dicatat oleh malaikat. Yakin kita. Yakin kita adanya kitab-kitab Allah. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang dulu-dulu itu. Dan sekarang kita punya kitab yang akan terus berlaku sampai hari kiamat, itu kitab Al-Quran. Harus beriman kita dengan Quran itu. Yakin kita dengan isi kandungan Quran. Beriman kita kepada Rasul-Rasulnya Allah. Banyak Rasul-Rasul Allah. Kita yakin mereka semua yang banyak itu Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita beriman, yakin akan adanya hari akhir, hari akhirat. Pasti kita akan melewati hari akhir itu. Dan kita beriman dengan qadar, dengan takdir. Apakah baik atau buruk, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai awak mengingkari takdir. Kita beriman kita. Ada sesuatu yang baik menimpa awak, kita yakin itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang buruk menimpa awak, kita yakin itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga yang banyak dilalaikan oleh orang. Kadang tidak diajarkan kepada anak-anak. Apa itu rukun ihsan? Ihsan. Ketika malaikat bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Akhbirni anil ihsan. Coba ceritakan kepadaku apa itu ihsan, tentang ihsan. Kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau nyembah Allah tu seolah engkau bisa melihat Allah. Jadi ketika kita salat, ketika kita beribadah kepada Allah, seolah memang di hadapan kita tu Allah gitu. Sehingga khusyuk kita jadinya. Betul-betul fokus kita melaksanakan salat, melakukan ibadah tu. Kerana seolah kita di hadapan kita tu ada Allah. Oh kata Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Oh kalau kita tak bisa mengkondisikan bahawa seolah-olah kita lihat Allah, ingat pasti Allah melihat kita. Yakin kita gitu. Di mana pun kita berada, Allah pasti melihat kita. Di tampik yang kalam, tak ada orang di situ gitu kan. Pasti Allah lihat kita. Sendirian kita di kamar kita, pasti Allah melihat kita. Itu harus yakin kita. Itu ihsan. Kalau bahasa lainnya, muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau konsep kita pahami dengan baik, maka takut kita bermaksiat kepada Allah. Atau yang lebih tinggi daripada itu, malu kita bermaksiat kepada Allah. Malu kita bermaksiat kepada Allah gitu. Kenapa malu kita bermaksiat kepada Allah? Kenapa takut kita bermaksiat kepada Allah? Karena Allah melihat gitu. Mencapai makam ihsan itu memang harus dilatih gitu. Makanya banyak di antara kita,
Ketika dalam kondisi ramai, awak takut bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika dalam kondisi surang, tak ada orang menjaliak, kadang mudah kita bermaksiat kepada Allah. Itu harus ditumbuhkan, dilatih gitu. Dalam kondisi sendiri gitu, tak ada orang mencaliak, peluang bermaksiat ada, ingat Allah pasti melihat. Ya, kalau kita baca kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf gitu. Dia dijebak oleh seorang perempuan di satu ruangan. Ruangan itulah ditutup seluruh pintunya. Kemudian cuma Nabi Yusuf dan perempuan itu berdua saja di ruangan itu. Pintulah ditutup sadonya. Dan nyolo yang merayu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf waktu itu anak muda yang dah menikah. Dirayunya untuk berzina. Dirayunya Nabi Yusuf untuk berzina dengan perempuan itu. Tak ada yang menjaliak gitu. Kalau di kerajaan bana oleh Nabi Yusuf perzinahan, tak akan ada yang mencaliak dah. Nyo berdua dalam tu. Dan perempuan tu yang nyo sama Nabi Yusuf. Tapi kerana rasa muraqabatullah Nabi Yusuf, rasa diawasi oleh Allah Nabi Yusuf tu, ditolaknya oleh Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, daripada ambo berzina, lebih baik ambo masuk penjara gitu. Kerana diancam oleh perempuan tu. Konsekuensinya kalau Nabi Yusuf tidak mau menuruti permintaan perempuan itu, diancam oleh perempuan itu, akan dihukum, di antaranya dimasuk dalam penjara. Nabi Yusuf lebih memilih daripada bermaksiat kepada Allah, walaupun tak ada orang mencaliak, tapi Allah Maha melihat, biarlah masuk penjara. Itu kuat iman Nabi Yusuf, muraqabahnya Yusuf, ihsannya Nabi Yusuf tu gitu. Dia yakin Allah pasti melihat perbuatan-perbuatannya. Itulah kisah yang acuk ambo sampaikan ke tengah-tengah masyarakat, ke jamaah-jamaah ambo. Kisah tentang perempuan di zaman Umar bin Khattab. Perempuan penjual susu. Malam-malam Umar bersandar di sebuah rumah kerana latih melakukan perjalanan malam, menjeliak rakyat beliau malam-malam hari. Bersandar beliau di sebuah rumah. Ketika bersandar beliau di sebuah rumah tu, terdengar di beliau seorang anak gadis berdialog, mengicik jo ibunya atau jo neneknya. Kata ibunya, nak cuba campuan susu, nyo penjual susu, cuba campuan susu yang kita dapat siang ko jo air, supaya banyak hasilnya. Kecik anak gadis ko, wahai ibu, bukankah Umar bin Khattab melarang kita mencampuan susu jo air? Artinya tak menjadi susu murni jadinya gitu. Kata ibunya atau kata neneknya, campuan salah, kan Umar tak tahu bahawa kita mencampuan susu ko jo air. Jawi anak gadis ko yang nyo punya rasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Katanya, wahai ibu atau wahai nenek, walaupun Umar tak tahu kita mencampuan susu ko jo air, tapi Allah yang maha tinggi mengetahui bahawa kita mencampurkan air ko jo susu. Kan merasonya diawasi oleh Allah gitu. Nyo betul-betul yakinnya Allah mencaliak kerajaannya gitu. Itu sifat muraqabatullah, diawasi oleh Allah gitu. Bahkan dari perempuan itulah lahir nanti cucu Umar bin Khattab. Dari keturunan perempuan itu lahir nanti seorang khalifah yang mulia sekali yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang adilnya memerintah gitu. Maka tiga ko harus kita ajarkan ke anak-anak kita: Islam, iman dan ihsan. Tiga ko bisa dikata tungku tiga sajarangan tali tiga sapilin gitu. Tak bisa dipisahkan. Islam, iman, ihsan tak bisa dipisahkan. Harus tiga pondasi agama ko ada dalam dada kita. Semua rukun Islam kita kerajuan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang sanggup kita kerajuan. Iman model tu lo. Beriman kita kepada yang enam ko. Tak ada yang kita ingkari sedikit pun. Satu pun tak ada yang kita ingkari. Dan kita yakin bahawa kalau kita bisa mengkondisikan seolah-olah kita bisa melihat Allah, maka alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa mengkondisikan, yakin kita dan wajib kita yakin Allah pasti melihat kita, sehingga fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita untuk lalai beribadah kepada Allah gitu.
Kalau orang muraqabatullah tu, rasa diawasi oleh Allah tu tinggi, malunya untuk bermaksud pada Allah. Kerana apa gitu kan? Kerana dia dilihat oleh Allah, dia disaksikan oleh Allah gitu. Tapi kan sebagian orang itu, kenapa Allah bermaksiat kepada Allah di ketikanya sendirian? Ketika tidak ada orang menjaga, kerana dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiga hal ko harus kita pahami betul dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat dan bisa ambo yang menyampaikan, ambo amalkan dalam kehidupan kita ambo sehari-hari, dan bagi ibu dan bapa kaum muslimin, kaum muslimat yang mendengar bisa sama-sama kita amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.